Ya, silakan masuk dan silakan duduk. Selamat siang. Terima kasih sudah datang hari ini. Gimana kabarnya? Siang Pak, kabar baik Pak, cuman agak cemas sedikit. Nah, coba kamu ceritakan apa yang sedang kamu alami. Karena di sini kamu boleh bercerita apa saja yang kamu rasakan pada saat ini. Tidak ada penilaian, ceritakan saja. Jadi apa yang sedang kamu alami pada saat ini? Saya merasa susah bergaul Pak, dan sulit menyesuaikan diri di kampus. Saya sering merasa nggak cocok sama teman-teman, dan karena itu saya jadi minder. Bahkan saya mulai bertanya-tanya, apa itu saya pilih, apa saya salah pilih jurusan ya, atau salah universitas. Udah segitu mas. Ya, oke. Terima kasih Anda sudah mau bercerita. Dan dari cerita itu, saya dengar-dengar kamu sedang mengalami banyak tekanan dan kebingungan. Lalu, apakah kamu merasa seperti ini? Kamu merasakan setiap hari atau pada kondisi tertentu? Kebanyakan saat kuliah aja sih Pak, saat diskusi atau kumpul sama teman-teman. Saya merasa kayak orang yang gak nyambung dan merasa tidak sefrekuensi, walaupun dalam konteks bercanda sekalipun. Jadi saya makin menutup diri dan lebih suka menyendiri. Kalau saya boleh tahu, bagaimana kamu menggambarkan isi pikiran kamu pada saat itu? Misalnya ketika kamu sedang duduk sendirian, lalu pikiran apa yang sering muncul di pikiran Anda ketika mengalami kayak kesendirian itu? Saya sering berpikir kalau saya bicara pasti salah, atau orang lain pasti mikir saya aneh. Jadi saya pilih diam. Oke, lalu seperti yang Anda ceritakan, kalau di dalam psikologi atau kami itu biasa mengenalnya dengan pendekatan kognitif perilaku atau kita biasa menyebutnya dengan distorsi kognitif yang dimana pola pikir negatif tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Misalnya, keyakinan bahwa kamu pasti salah padahal bisa jadi kamu punya sudut pandang yang lebih valid dari apa yang kamu pikirkan. Ya, saya belum pernah benar-benar membuktikan pikiran saya itu salah sih Pak, tapi rasanya kuat banget. Oke, eh, jadinya gini, pikiran kuat bukan berarti benar. Saya ulangi bahwa pikiran kuat itu bukan berarti benar. Kita akan mulai belajar menentang pikiran negatif itu yang ada di pikiran Anda. Lalu saya ingin Anda membuat buku harian kecil mingguan. Lalu di buku harian itu Anda mencatat kapan Anda merasa cemas, apa yang di pikiran Anda yang sering muncul, lalu dan bagaimana perasaan Anda. Dan kita akan bahas pikiran itu catatan itu di minggu berikutnya, di sesi berikutnya. Oke Pak, saya akan coba. Nah, oke, karena kita udah sepakat, lalu saya ada sedikit teknik dan kita akan mencoba teknik ini dimakan dengan teknik relaksasi. Seperti Anda nanti ambil napas dalam-dalam, tahan lalu hembuskan perlahan. Ini teknik sederhana, tapi bisa membantu Anda merasa lebih tenang ketika kecemasan itu muncul. Nah, sekarang kita coba mempraktekkan sedikit. Oke, kita praktek sama-sama. Tarik nafas dalam-dalam, lalu ditahan dan hembuskan perlahan-lahan. Oke, sudah. Nah, seperti itu contohnya nanti Anda lakukan. Bisa dilakukan di rumah dan dimanapun. Nah, sekarang ketika Anda sudah melakukan, bagaimana perasaan Anda? Gimana rasanya? Rasanya ya mulai lega sih Pak, walaupun masih agak canggung ya ngomong sama Bapak. Ya, memang itu pada manusia normalnya. Karena semua itu kita butuh latihan.
Dan selain itu, kamu juga akan kita bantu untuk membangun exposure bertahap. Misalnya mulai dengan memberi pendapat pendek di kelompok kecil lalu bertahap ke tingkat forum selanjutnya. Nah, Saya terus suka cara itu, Pak. Rasanya lebih masuk akal daripada harus langsung pede gitu. terima kasih. Nah, tepat sekali. Kita juga akan bekerja pada aspek penghargaan diri. Kamu akan mencatat 3 hal kecil yang berhasil kamu lakukan setiap hari. Karena sekecil apapun itu yang kamu lakukan, itu pasti kamu akan mendapatkan hasilnya. Ya, dan ini juga akan membantu kamu membangun persepsi diri yang lebih positif dari sebelum-sebelumnya. Itu akan menjadi tantangan buat saya, Pak. Tapi saya mau coba. Oke, bagus. Proses ini tidak instan, tapi saya akan mendampingi kamu. Yang penting kamu sudah ambil langkah pertama, menyadari dan mencari bantuan. Oke, Saya merasa lega sih, Pak, setelah ngobrol. Saya sadar saya belum pernah benar-benar bicara sejujur ini ke siapapun itu. oke baik. Terima kasih karena Anda sudah mempercayai saya dan kita akan lanjut sesi ini di minggu depan. Jangan lupa catat yang penting 3 itu tadi, isi pikiran tentang setiap apa yang kamu sudah raih. Oke? Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya merasa punya harapan sekarang. Oke. Nah, sama-sama karena Anda sudah mempercayai saya, ingat bahwa kamu itu tidak sendiri dan kamu bisa melewati semua ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Siap. Makasih ya, Pak. Sama-sama.